Kita ke informasi lainnya, Saudara. KPK menerima pengembalian uang terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan dari Khalid Zaid Abdullah Basalamah, pemilik PT Zahra Auto Mandiri Uhud Tour. Informasi pengembalian uang dari Khalid Basalamah disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo. Jubir KPK bilang, uang yang dikembalikan Khalid Basalamah adalah uang yang diduga terkait dengan tindak pidana dugaan korupsi kuota haji. Nantinya uang tersebut menjadi barang bukti dalam kebutuhan penyidikan. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Saudara, kasus ini bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh, komposisi kuota seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus. Namun pada praktiknya justru tambahan kuota tersebut dibagi 50-50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Terkait kasus ini, KPK telah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri, salah satunya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ya, Saudara, sengketa pajak atau sengketa pengadilan pajak ini merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana sengketa pajak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Dan pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi, kini pengadilan pajak semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Dan untuk menyikapi hal tersebut, saya sudah bersama Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara, Profesor Julius. Selamat malam, Yang Mulia. Ya, selamat malam. Yang Mulia, bagaimana Mahkamah Agung menyikapi dari perubahan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengadilan pajak? Pengadilan pajak ini secara teknis ya, dalam artian pekerjaan sehari-hari mengadili perkara, itu dari dulu memang sudah di bawah Mahkamah Agung. Cuma dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 tahun 2023 itu diputuskan bahwa administrasi, organisasi, dan keuangan pengadilan pajak itu yang sekarang berada di bawah Kementerian Keuangan itu harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Sehingga nanti pada saat apabila sudah terrealisir di akhir tahun 2026, waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka secara keseluruhan nanti baik teknis yudisial ataupun administrasi pengadilan pajak itu insya Allah sudah berada di bawah Mahkamah Agung, sama dengan lingkungan peradilan yang lain seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tun. Cuma mungkin pengadilan pajak ini masuk ke dalam lingkungan peradilan tun. Ya. Apa aja yang nanti yang menjadi cara-cara dari Mahkamah Agung untuk melakukan transformasi organisasi agar pelayanan pengadilan pajak ini tetap berlangsung efektif dan juga profesional? Dalam rangka peralihan ini kita sudah membentuk Pokja, Mahkamah Agung sudah membentuk Pokja peralihan, dan di Kementerian juga membentuk Pokja gitu. Dan sampai saat ini Pokja ini sudah bekerja hampir 2 tahun. Ada juga di pengadilan pajak Pokjanya. Nanti ini gabungan ini sudah menghasilkan rancangan peraturan presiden. Karena peralihan ini tidak mungkin dengan putusan Ketua Mahkamah Agung, karena lintas kementerian ya. Dan rancangan presnya sudah siap. Insya Allah nanti dalam 1-2 bulan ini sudah akan kita ajukan kepada presiden. Sehingga pengadilan pajak ini tepat pada waktunya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bisa beralih ke Mahkamah Agung secara keseluruhan.
terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Yang mulia Profesor Julius, semoga sehat selalu. Ya, saudara, transformasi ini merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengadilan pajak dan merupakan salah satu cara negara untuk membangun kepercayaan publik agar pengadilan pajak ini bisa sesuai dengan keadilan fiskal. Niko Anggriawan, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.